Kalian tahu nggak, banjir di Sumatera itu beda banget sama banjir di tempat lain di Indonesia. Bukan cuma soal debit air dan kecepatan arus, tapi ada satu fakta yang bikin kita semua merinding dan mengernyitkan dahi. Di beberapa wilayah tertentu, saat bencana banjir datang, justru banyak oknum penambang liar yang panen emas. Kok bisa? Apakah air yang membawa kehancuran ini juga membawa rezeki yang haram? Ini adalah sebuah ironi yang sangat kelam. Siap-siap, karena kita akan bongkar 3 fakta paling gelap dan unik tentang air bah di Pulau Andalas yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Ini akan mengubah pandangan kalian tentang bencana di Indonesia. Halo sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kita langsung tancap gas ya, karena fakta pertama ini benar-benar gila dan menunjukkan betapa peliknya masalah lingkungan kita. Banjir besar di Sumatera, khususnya di area aliran sungai yang melewati wilayah seperti Jambi, Riau, hingga bagian selatan Aceh, seringkali membawa serta sedimen lumpur yang mengandung partikel emas aluvial. Ini bukan sekedar mitos horor, tapi fenomena geologis yang diperparah oleh masifnya aktivitas penambangan emas tanpa izin, PETI, di hulu sungai. Jadi ketika hujan ekstrem memicu luapan sungai yang seharusnya membawa air, yang terjadi justru endapan emas yang seharusnya terkunci di dasar, terangkat dan menyebar ke dataran rendah. Ironisnya, di tengah tangisan akibat kehilangan harta benda, sebagian orang justru sibuk menyaring lumpur untuk mencari rezeki instan dari bencana. Fenomena ini menciptakan siklus setan. Mereka merusak ekosistem hutan yang memperparah banjir, tapi banjir itu sendiri yang memberi mereka harta karun sesaat. Ini pukulan telak buat isu konservasi dan etika sosial kita, teman-teman. Fakta unik kedua yang membuat kisah banjir Sumatera ini penuh emosi, berhubungan dengan naluri alam yang sangat peka, sesuatu yang sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk teknologi. Masyarakat adat dan petugas konservasi di sekitar Taman Nasional percaya bahwa hewan-hewan besar seperti gajah, harimau, dan bahkan beberapa jenis primata sudah punya sistem peringatan dini alami yang jauh lebih canggih daripada alat buatan manusia yang kita miliki. Mereka sering mengamati gajah-gajah tiba-tiba bermigrasi bersama-sama menuju dataran tinggi, jauh sebelum peringatan dini banjir dikeluarkan oleh Badan Meteorologi. Konon, hewan-hewan ini bisa mendeteksi getaran air tanah yang naik drastis atau perubahan tekanan udara yang signifikan yang mengindikasikan datangnya air bah. Cerita ini bukan hanya sekedar legenda mistis, tapi bukti betapa kritisnya kita menjaga habitat mereka. Karena ketika hutan penyangga hilang, sinyal peringatan alam kita juga ikut hilang. Inilah alasan kenapa banyak upaya mitigasi bencana kita terasa terlambat, karena kita mengabaikan tanda-tanda yang sudah diberikan alam secara gratis dan jauh-jauh hari. Ini adalah pelajaran emosional tentang kerentanan kita saat kita memutuskan kontak dengan lingkungan. Nah, fakta terakhir ini adalah yang paling bikin kita semua harus introspeksi soal masa depan. Kalian tahu nggak kalau pola banjir besar di Sumatera sekarang sangat berbeda dan jauh lebih destruktif dari 30 tahun lalu? Dulu banjir besar dianggap sebagai siklus 5 tahunan. Sekarang hampir setiap tahun, intensitasnya makin parah dan sering disebut sebagai banjir bandang senyap karena datangnya sangat cepat, merusak infrastruktur vital, dan menimbulkan banyak korban jiwa. Para ahli menduga kuat bahwa ini adalah dampak nyata dari perubahan iklim global yang berinteraksi secara brutal dengan deforestasi masif di area pegunungan. Kita tidak lagi hanya menghadapi curah hujan biasa, tapi anomali cuaca ekstrim yang membuat bumi tidak bisa menyerap air secara normal. Ini bukan lagi sekedar bencana lokal di satu provinsi, tapi sudah menjadi panggilan darurat global yang terjadi tepat di depan mata kita. Jadi, kalau kalian melihat ada isu deforestasi atau aktivitas yang merusak lingkungan di sekitar kalian, ingatlah bahwa kita sedang mempertaruhkan keselamatan generasi berikutnya. Air bah ini adalah tangisan bumi yang harus kita dengar sekarang juga, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Gimana teman-teman? Fakta-fakta tadi bikin kalian berpikir ulang tentang banjir di Sumatera kan? Kalau kalian merasa konten ini penting dan membuka mata, jangan lupa ya untuk like video ini, komen di bawah kira-kira fakta mana yang paling bikin kalian shock, share ke semua teman dan keluarga kalian agar mereka juga sadar, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga lingkungan dan salam lestari.